Belanda pastikan tempat di Piala Dunia. Jerman kunci tiket Piala Dunia ke-21. Kasus Mbappe versus PSG masih buntu. Real Madrid raup 80 juta euro dari NFL. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Malta menjamu Polandia di Stadion Nasional Takali pada matchday ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026. Polandia membuat skor pada menit ke-31 melalui Robert Lewandowski. Tuan rumah menyamakan kedudukan di menit ke-36 lewat Irvin Cardona memanfaatkan bola rebound. Masuk di babak kedua, Polandia kembali unggul lewat Paweł Żurek pada menit ke-59 menambah skor menjadi 2-1. Malta memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3 lewat gol yang dicetak Teddy Teuma pada menit ke-68. Piotr Zielinski mencetak gol ketiga Polandia pada menit ke-85 setelah bola mengenai Gabriel Menz. Berkat hasil ini, Polandia berada di posisi kedua grup G dengan 17 poin, sedangkan Malta berada di posisi keempat dengan 5 poin. Republik Ceko menguasai laga kandang di Andrews Stadium, Olomouc. Gol pembuka lahir di menit kelima melalui David Daudera yang menuntaskan umpan Tomasz Kory. Tomasz Kory menggadaikan keunggulan pada menit ke-18 sebelum Vladimir Koval menambah gol ketiga di menit ke-33. Adam Karabek mencetak gol keempat pada menit ke-38, disusul Tomasz Souček yang membobol gawang Gibraltar lewat sundulan pada menit ke-43. Robin Haranak menutup pesta gol Republik Ceko pada menit ke-52, skor 6-0 menuju jalannya laga. Berkat hasil ini, Ceko berada di posisi kedua grup L dengan 16 poin, sedangkan Gibraltar terbenam di posisi kelima dengan 0 poin. Montenegro menjamu Kroasia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tuan rumah mengejutkan sejak menit awal. Pada menit ketiga, Milutin Osmajic membuka skor lewat serangan balik. Sebelum Nikola Kristovic mengadakan keunggulan Montenegro menjadi 2-0 pada menit ke-17. Kroasia mulai membalas pada menit ke-37 lewat penalti Ivan Perisic yang membawa skor menjadi 2-1. Menit ke-72, Christian Jakis menyamakan kedudukan setelah memanfaatkan rebound. Kemenangan akhirnya dipastikan Nikola Vlasic pada menit ke-87 menutup comeback Kroasia menjadi 3-2. Berkat hasil ini, Kroasia berada di puncak grup L dengan 22 poin, sedangkan Montenegro berada di posisi keempat dengan 9 poin. Belanda versus Lithuania di kualifikasi Piala Dunia 2026 berlangsung di John Craft Arena. Tim tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-16 lewat Tijani Reinders. Di awal babak kedua, Belanda menambah keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-58 melalui penalti Cody Gakpo. 2 menit berselang, Xavi Simons mencetak gol ketiga setelah memanfaatkan asis Gakpo dari sisi kiri. Menit ke-62, Doniel Malen memperbesar skor menjadi 4-0 lewat aksi individu dari sisi kiri sebelum melepaskan tembakan ke gawang. Hasil ini membuat Belanda menutup grup G sebagai pemuncak klasemen dengan 20 poin, sementara Lithuania mengakhiri kompetisi di posisi terbawah dengan 3 poin. Timnas Belanda resmi melaju ke Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Lithuania 4-0 di Johan Cruijff Arena, Amsterdam. Kemenangan ini menutup perjalanan mereka di grup G tanpa kekalahan. Dengan hasil ini, Belanda pun akan tampil di turnamen Piala Dunia ke-12 mereka, membuktikan bahwa mereka pantas berada di panggung sepak bola terbesar dunia. Pelatih Ronald Koeman menyebut performa konsisten sepanjang kualifikasi sebagai modal penting menuju putaran final tahun depan. Jerman versus Slovakia di kualifikasi Piala Dunia 2026 berlangsung di Red Bull Arena. Tim tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-18 lewat sundulan Nick Woltemat. Keunggulan bertambah di menit ke-29. Serge Gnabry menuntaskan umpan Leon Goretzka. Jerman memimpin 2-0. Leroy Sané kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-36 dan 41, membuat skor menjadi 4-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Riedel Baku menambah gol ke-5 menit ke-67 lewat tembakan kaki kanan di kotak penalti. Hasan Ouedraogo menutup pesta gol Jerman pada menit ke-79, skor 6-0 menutup jalannya laga. Kemenangan ini membuat Jerman kukuh di puncak grup A dengan 15 poin. Slovakia tetap berada di posisi kedua dan melaju ke babak playoff. Timnas Jerman memastikan tempat di Piala Dunia 2026 setelah menang 6-0 atas Slovakia pada laga terakhir grup A kualifikasi zona Eropa di Red Bull Arena.
Kemenangan ini menandai keikutsertaan Jerman untuk kali ke-21 di putaran final, hanya kalah dari Brasil dan sudah mengoleksi 23 kehadiran. Hasil ini menambah optimisme publik jelang turnamen di Amerika Utara. Sementara penyerang Newcastle United Nick Woltemade kembali mencetak gol untuk tim nasional Jerman. Ini menandai gol ketika penyerang berusia 23 tahun itu dalam 3 penampilannya untuk Jerman. Norwegia merayakan kepastian lolos ke Piala Dunia 2026 di Rådhusplassen, Oslo, setelah absen sejak 1998. Menurut laporan Aftenposten dan NFF, Asosiasi Sepak Bola Norwegia, sekitar 50.000 penggemar berkumpul di alun-alun balai kota untuk menyambut Haaland dan kawan-kawan. Tempat dan para pemain timnas muncul di balkon Rådhuset sekitar pukul 18.30 untuk memberi hormat kepada para pendukung. Stadion balai kota pun disinari warna merah, putih, dan biru bendera Norwegia sebagai simbol kebanggaan. Lionel Messi dikaitkan dengan kemungkinan bergabung ke Galatasaray meski hanya sebagai pinjaman singkat. Sky Jerman melaporkan agen top George Gardi menanggapi rumor ini dengan menekankan peluang tersebut sangat kecil. Presiden klub sudah menanggapi pertanyaan ini. Jika ada kesempatan, tentu bisa bermanfaat bagi klub, ujar Gardi. Pernyataan ini muncul setelah Presiden Galatasaray menyebut kesuksesan klub kini menarik perhatian terhadap nama besar seperti Messi. Meski demikian, peluang transfer pada musim panas mendatang dianggap hampir tidak mungkin. Vincent Kompany, pelatih Bayern Munchen, masuk daftar 3 finalis peraih Raymond Goethals Trophy 2025 sebagai pelatih Belgia terbaik. Kompany bersaing dengan Nick Hayen, klub Brugge, dan Sebastian Pocognoli yang membawa Union Saint-Gilloise meraih gelar liga pertamanya sejak 1935 dan kini menangani AS Monaco. Sejak ditunjuk di Bayern Munchen setahun lalu, Kompany sukses mengembalikan tim ke puncak Bundesliga, bahkan memulai musim baru tanpa kekalahan, sekaligus tampil kompetitif di Liga Champions. Bayern Munchen menyambut kembali Alphonso Davies ke lapangan latihan setelah 239 hari absen akibat cedera lutut serius. Pemain asal Kanada ini mengalami robekan ACL dan kerusakan tulang rawan saat membela negaranya di National League Maret lalu. Menurut laporan Tribuna, Davies menjalani operasi di Innsbruck dan lebih dari 34 minggu rehabilitasi intensif, termasuk fisioterapi, latihan kekuatan, dan lari di sisi lapangan. Kini, ia kembali mengikuti pemanasan tim, bekerja dengan bola, dan melanjutkan program personal di bawah pengawasan pelatih rehabilitasi, Simon Martinello. Perseteruan hukum antara Kylian Mbappe dan PSG memasuki babak akhir setelah sidang di Pengadilan Ketenagakerjaan berakhir buntu dengan keputusan dijadwalkan pada 16 Desember 2025 menurut laporan RMC. Mbappe menuntut PSG membayar 55 juta euro bonus dan gaji yang belum dibayar, meski klub mengaklaim pemain menyetujui pengabaian uang tersebut saat pindah ke Madrid. Sebelumnya, pengacara Mbappe berhasil menyita sementara 55 juta euro dari rekening PSG. Total tuntutannya kini mencapai 240 juta euro. Sementara PSG membalas dengan gugatan balik 98 juta euro, menuding Mbappe menimbulkan kerugian finansial. AC Milan kini fokus menuntaskan perpanjangan kontrak Christian Pulisic yang berlaku hingga 2027. Klub menyiapkan kenaikan gaji dari 4,4 juta euro menjadi sekitar 5,5 juta euro per tahun untuk menghargai peran penting pemain AS ini. Namun menurut Calcio Mercato, Pulisic meminta kepastian soal ambisi klub, termasuk strategi baru di bawah Massimiliano Allegri sebelum menandatangani kontrak baru. Jaminan tampil di Liga Champions menjadi faktor penentu bagi Pulisic yang ingin memastikan dirinya tetap bermain di level tertinggi Eropa sebelum menerima kenaikan gaji. Legenda Barcelona Xavi Hernandez muncul sebagai pendukung utama koalisi Nosaltres yang dipimpin Victor Font untuk menantang presiden incumbent Joan Laporta pada pemilu klub mendatang dijadwalkan Maret atau April 2026. Koalisi ini menggabungkan beberapa kelompok oposisi untuk membentuk kekuatan signifikan. Pada peluncuran kampanye, Xavi hadir secara langsung, memberi dukungan dan menyapa para anggota. Hubungan Xavi Laporta sempat tegang setelah Xavi dipecat Mei 2023. Kehadiran Xavi dianggap sebagai pengaruh kuat bagi koalisi untuk memperebutkan kursi presiden. Barcelona mengumumkan mereka akan kembali bermain di Camp Nou yang telah direnovasi pada 22 November 2025 menghadapi Athletic Bilbao dalam laga La Liga. Klub menyatakan lewat akun resmi Twitter, "Kami telah menantikan momen ini. Kini saatnya kembali di rumah Spotify Camp Nou." Sejak Mei 2023, Barcelona tidak bermain di Camp Nou dan selama lebih dari 2 tahun tampil di stadion lain.
Versi baru Camp Nou saat ini mampu menampung sekitar 27.000 penonton. Proyek Espai Barça ditargetkan rampung sepenuhnya pada 2027. Final Copa del Rey akan digelar di Stadion La Cartuja, Seville untuk 3 musim berikutnya. Menurut pengumuman resmi Federasi Sepak Bola Spanyol RFIF, stadion ini sebelumnya telah menjadi saksi berbagai final bergengsi, termasuk laga musim lalu antara Barcelona dan Real Madrid. Barcelona tetap menjadi klub tersukses dengan 32 gelar, diikuti Athletic Bilbao 24 dan Real Madrid 20. Keputusan ini diharapkan menjaga warisan turnamen dan memberikan kontinuitas lokasi final. Real Madrid mencatat pencapaian baru saat Santiago Bernabeu menjadi tuan rumah pertama pertandingan NFL di Spanyol. Sumber terpercaya menyebut, klub ibu kota Spanyol memperoleh sekitar 80 juta euro dari acara ini. Dampak ekonomi diperkirakan akan meningkat, mengingat hotel, transportasi, dan bisnis lokal di Madrid menerima lonjakan aktivitas sepanjang pekan. Acara ini menarik perhatian global dan membuat Bernabeu menjadi pusat olahraga hari itu. NFL Komisioner Roger Goodell bahkan sudah menimbang kemungkinan menggelar pertandingan lebih lanjut di stadion ini. Real Madrid diperkirakan akan menjual 5-10% saham klub kepada investor luar dalam rencana perubahan struktur kepemilikan yang diusulkan Presiden Florentino Perez. Ide itu akan dipresentasikan dalam rapat anggota klub pada 23 November, menurut laporan Bloomberg. Perez menilai nilai klub bisa mencapai 10 miliar euro, sehingga potensi dana yang masuk berkisar di antara 500 juta euro hingga 1 miliar euro. Model yang diajukan membagi klub menjadi 2 entitas, satu untuk operasional sepak bola dan satu untuk bisnis komersial. Gelandang muda Real Madrid, Franco Mastantuono, dipastikan absen hingga akhir Desember akibat cedera pulbalgia, sebuah masalah pada area selangkangan yang kini sering dialami pemain muda. Menurut laporan The Athletic, pemain berusia 18 tahun ini tengah fokus memperkuat bagian bawah tubuhnya dengan klub mengambil pendekatan hati-hati terhadap proses pemulihan. Awalnya, Madrid berharap Mastantuono bisa kembali dalam sebulan, namun kondisi menunjukkan pembelian lebih lama dari perkiraan. Sebelum cedera ini, ia menjadi andalan Xabi Alonso, tampil di 12 pertandingan dan mencetak 1 gol. Kontrak Antonio Rudiger akan habis musim ini dan masa depannya di Real Madrid mulai berada di persimpangan. Menurut laporan Madrid Universal yang mengutip Defensa Central, klub mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang kontrak, alasannya usia 32, beban gaji, dan cedera yang membuatnya absen sejak September. Pelatih Xabi Alonso saat ini lebih mengandalkan Eder Militao dan Dean Huijsen. Rudiger dikabarkan ingin bertahan dan pernah menolak tawaran dari Arab Saudi, namun keputusan akhir diperkirakan bergantung pada kebugaran dan performanya sepanjang 2026. Striker West Ham Niklas Füllkrug dikabarkan akan meninggalkan klub pada jendela transfer Januari mendatang. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Füllkrug 32 tahun telah mendapat izin untuk mencari klub baru, namun menolak pindah ke klub lain di Premier League. Beberapa klub Jerman seperti VfL Wolfsburg dan Hamburg disebut tertarik, sementara FC Augsburg terhalang permintaan gaji pemain. AC Milan juga muncul sebagai calon klub yang mampu menampungnya. Kontraknya di West Ham berlaku hingga 2028 dengan nilai pasar sekitar 10 juta euro. Bournemouth menghadapi kemungkinan kehilangan Antoine Semenyo lebih cepat dari yang diharapkan. Winger asal Ghana ini yang telah menaikkan kontrak hingga 2030 memiliki klausul pelepasan senilai 65 juta pound sterling untuk bursa transfer Januari, menurut jurnalis David Ornstein. Musim ini, Semenyo telah mencetak 6 gol dan 3 assist, membantu Bournemouth menempati posisi ke-9 di Liga Inggris. Jika klausul ini tidak dipicu musim dingin ini, harga Semenyo akan kembali aktif di jendela transfer berikutnya dengan nominal lebih rendah. Liverpool terus memperkuat posisinya di ranah finansial melalui kesuksesan komersial. Menurut laporan The Anfield Wrap, pendapatan komersial klub untuk tahun keuangan 2023-2024 mencapai 308 juta pound sterling, naik 36 juta pound sterling dari tahun sebelumnya. Lonjakan ini didorong oleh kemitraan baru dengan merek global seperti UPS, Google Pixel, Peloton, dan Orion Innovation, serta perpanjangan kontrak dengan Condasa dan Carlsberg. Momentum berlanjut musim ini dengan pengumuman perpanjangan multi tahun bersama Coca-Cola dan kesepakatan besar dengan perusahaan teknologi AS Trimble. Liverpool dilaporkan telah menyerahkan tawaran kontrak terakhir kepada Ibrahima Konate, bek Prancis berusia 26 tahun yang belum memberikan jawaban. Kontrak Konate di Anfield akan habis musim ini dan ia dikabarkan tertarik pindah ke Real Madrid secara gratis mengikuti jejak Kylian Mbappe.
Meski Liverpool menawarkan paket gaji yang membuatnya menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi klub, keputusan Konate masih menunggu pihak Konate akan menentukan masa depannya. Mulai Januari, ia dapat mulai bernegosiasi prakontrak dengan klub lain. Liverpool menghadapi kemungkinan kehilangan Mohamed Salah lebih lama dari perkiraan karena kewajiban membela Mesir di Piala Afrika 2025-2026 di Maroko yang dimulai 21 Desember. Mesir ingin Salah tampil dalam laga uji coba melawan Nigeria seminggu sebelumnya, yang kemungkinan membuatnya absen di laga kandang Liverpool kontra Brighton pada 13 Desember. Dan sejumlah pertandingan Natal, turnamen berakhir 18 Januari, artinya Salah bisa melewatkan hingga 7 pertandingan Liverpool tergantung progres Mesir. Manchester United dipastikan akan kehilangan striker Benjamin Sesko selama sekitar sebulan menyusul cedera lutut ringan yang ia alami saat imbang 2-2 melawan Tottenham. Menurut laporan Sky Sports, pemain Slovenia berusia 22 tahun itu harus meninggalkan lapangan pada menit ke-82 dan absen dari panggilan tim nasional. Sesko sudah tampil 12 kali bersama MU. Klub mengonfirmasi bahwa hasil pemindaian menunjukkan tidak ada cedera serius dan Sesko akan menjalani rehabilitasi hingga Desember dengan harapan bisa kembali lebih cepat. Calvin Phillips berpeluang meninggalkan Manchester City pada bursa transfer Januari setelah waktu bermainnya sangat terbatas di Etihad. Menurut City Extra, gelandang 29 tahun yang dibeli seharga 45 juta pound sterling dari Leeds United belum mampu kembali ke bentuk terbaik pasca cedera yang menghalangi kepindahan musim panas lalu. Football Insider melaporkan Wolverhampton mengeksplorasi opsi peminjaman atau transfer permanen untuk memberi Phillips kesempatan restart. Manchester City dikabarkan siap mendengarkan tawaran demi memberi pemain itu kesempatan bermain reguler. Federasi Sepak Bola Mesir meminta Manchester City mengizinkan Omar Marmoush bergabung lebih cepat untuk persiapan Piala Afrika 2026. Dalam wawancara dengan Win-Win, Direktur Tim Nasional Mesir, Ibrahim Hassan, menjelaskan bahwa mereka ingin Marmoush tampil pada laga uji coba melawan Nigeria pada 14 Desember. Jika disetujui, penyerang berusia 26 tahun itu tak bisa tampil saat City menghadapi Crystal Palace di Premier League pada hari yang sama. Hingga kini, keputusan akhir masih menunggu persetujuan klub. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.